Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Terima kasih. Duduk, silakan duduk. Ini ada jajan. Yuk, yuk. Ngerepotin banget ya. Enggak kok, emang gue tahu kok. Silakan makan ya. Iya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi gak sakit ya? Alhamdulillah enggak Soalnya sih. kan sekarang lagi banyak yang sakit gitu. Oh iya, kenalan dulu mungkin ya? Iya. Kenalin, nama aku Ika Rusdiana Wulandari. Kalau kamu Kalau aku Ika Cidayanti. dipanggilnya siapa? Ika. Wah, kebetulan nih aku juga dipanggil Ika. Oh, kamu Ika juga. Ya. Sekarang nih kesibukannya apa? Kesibukannya akhir-akhir ini sih tugas-tugas ya. Karena kan mahasiswa hampir UAS lagi. Oh, mahasiswa ya. Emang mahasiswa itu manusia super sibuk emang. Iya emang. Apalagi pas minggu-minggu hampir UAS kan. Jadi kayak tugas numpuk banget. Persiapan UASnya banyak ya pasti. Iya. Kuliah di mana emang? Iya, iya. Iya, IM tadi apa? BK. BK. Kebetulan aku juga pergi BK di IAIN. Oh, BK juga. Kelas apa? Aku kelas C. Kamu Aku kelas B. angkatan 22. sama dong. Ya, Ternyata kita iya, sama angkatan ya. Wah, gila. Hmm, oh iya, ngomong-ngomong ada apa nih kamu kesini? Dengar-dengar dari teman-teman sih katanya Ika ini buka sesi konseling ya. Iya bener, bener banget nih. Terus tujuan kamu kesini mau sesi konseling atau gimana? Iya, soalnya lagi ada masalah sih, jadi mau sesi konseling. Oke, tapi sebelumnya Ika udah pernah ikut sesi konseling nggak? Pernah. Pernah. Kalau gitu bisa nggak Ika coba sebutkan terkait sesi konseling itu apa dan bagaimana? Oke, sesi konseling itu pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling untuk membantu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseling. Bener banget tuh. Jadi aku pertegas kembali ya, sesi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli. Di mana di sini konselornya itu adalah aku dan kamu Ika adalah konselingnya. Jadi di sini aku akan membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami. Tapi perlu diingat nih kalau di sesi konseling ini semua keputusan yang berkaitan dengan pemilihan upaya atau strategi dalam penyelesaian masalahnya itu em, ada di tangan kamu. Jadi aku ini hanya sebagai fasilitator saja untuk membantu kamu dalam mencari upaya-upaya atau alternatif permasalahannya gitu ya Ika. Terus kan di konseling ini ada yang namanya asas. Karena kamu udah pernah ikut sesi konseling, berarti udah tahu ya asas ini. Nah, di sini aku mau nyebutin tiga nih asas untuk sebagai mempertegas kembali nih terkait asas itu. Yang pertama, ada yang namanya asas kesukarelaan. Di sini aku mau memastikan kalau Ika datang ke sini nih atas sukarela tanpa adanya pihak lain. Apa benar begitu? Iya, keinginan diri sendiri sih. Jadi gak ada paksaan ya dari orang lain untuk kamu datang ke sini. Tidak ada. Oke. Jadi selanjutnya ada asas yang kedua yaitu asas keterbukaan di mana di asas ini diharapkan kamu sebagai konselingnya bisa terbuka menyampaikan seluruh hal yang ingin kamu sampaikan dalam sesi konseling ini dan hal-hal yang kamu rasakan saat ini kepada aku sebagai konselor sehingga nanti saat kita mencari upaya alternatif untuk penyelesaian masalahnya kita dapat menemukan upaya yang benar-benar efektif dan benar-benar membantu kamu ya Ika. Nah terus ada yang ketiga nih asas kerahasiaan. Yang asas kerahasiaan ini di mana aku sebagai konselor akan merahasiakan semua yang kamu ceritakan kepada aku dan semua yang kamu sampaikan kepada aku. Jadi kamu gak perlu merasa khawatir orang lain akan tahu terkait dengan hal-hal yang telah kamu ceritakan ke aku. Gitu ya Ika? Jadi asas kerahasiaan ini udah benar-benar terjaga kan rahasianya? Ya benar banget. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga rahasia kamu. Em, Kecuali mungkin ada pengecualian nih kalau semisal memang nanti em, kamu ada dalam bahaya dan ini berkaitan dengan permasalahan yang kamu ceritakan ke aku. Mungkin aku akan menceritakan ke orang lain. Akan tetapi saat aku menceritakannya ke orang lain, aku tentunya akan meminta persetujuan dari kamu, Ika. Oke. Jadi kamu setuju ya? Setuju.
Oke, tapi aku pengen kamu ngisi informan konsen dulu. Ini ada lembar formulir informan konsen. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk meyakinkan kembali kalau kamu datang ke sini secara sukarela dan untuk meyakinkan kamu kalau aku ini benar-benar akan menjaga seluruh hal-hal yang kamu sampaikan ke aku. Sini kamu silakan isi namanya dulu, nama kamu, tempat tanggal lahir, terus ada status. Status itu kan tadi kamu menyebutkan kalau kamu seorang mahasiswa, jadi diisi mahasiswa ya. Terus isi alamat kamu juga. Oke, ini tanda tangan di sini kan, bukan? Tanda tangan itu membuktikan bahwa kamu setuju untuk melakukan sesi konseling ini ya Ika. Aku juga ini tanda tangan juga. Oke, saya masukkan dulu ya. Baik, karena kita akan melakukan sesi konseling, di sesi konseling ini tentu ada yang namanya batas waktu ya. Gimana kalau kita melakukan sesi konselingnya selama 45 menit? Apakah dia cukup? 45 menit cukup sih. Atau kurang, mau 60 menit? Enggak nih, 45 menit 45 aja. menit aja ya. Ntar aku lihat jam dulu sekarang jam 8, berarti kita akan selesai di jam 8.45 ya. Oke. Kalau gitu langsung aja coba Ika sampaikan hal apa yang saat ini sedang Ika rasakan dan ingin Ika sampaikan berkaitan dengan permasalahannya Ika. Nah, jadi tuh aku kan sering ikut lomba ya, terus kalah gitu, jadi kalau pas aku ikut lomba lagi kayak ada rasa putus asa gitu, terus nanti kepikiran aku bakal kalah lagi nih kalau ikut lomba. Nah, setelah itu aku juga minder sama teman-teman aku, karena teman-teman aku itu kalau ikut lomba itu sering sekali menang. Jadi kamu merasa putus asa saat ikut lomba karena kamu sudah sering kalah gitu ya? Sering kalah. Kamu pernah gak menang di lomba itu? Enggak. Gak pernah ya. Jadi kamu merasa putus asa karena berkali-kali kalah, sedangkan teman kamu ini pas ikut bisa menang gitu. Oke, kalau boleh tahu kamu ikut berapa kali lomba? 3 kali sih. 3 kali lomba. Kalau temanmu itu kamu pernah nanya gak mereka ikut berapa kali? Enggak pernah nanya. Kamu dalam ikut lomba ini udah menguasai bidang lomba itu atau malah kamu masih baru belajar? Baru belajar sih sebenarnya. Baru belajar. Sekitar berapa lama? 2 minggu. 2 mingguan ya. Itu belajarnya secara mandiri atau udah ikut kelas mentoring atau bahkan kamu ikut belajar bareng sama teman-teman nih? Aku seringan mandiri sih belajarnya, lebih suka. Oh, jadi selama 2 minggu itu kamu belajar mandiri ya? Oke. Jadi di sini aku tarik kesimpulan bahwa dari yang kamu sampaikan tadi, kamu itu merasa putus asa untuk mengikuti lomba kembali karena kamu sudah kalah berkali-kali gitu. Dan saat kamu mengikuti lomba itu, kamu selalu berpikiran bahwa pasti aku bakal kalah. Jadi kamu nggak mau ikut lomba lagi gitu ya. Sedangkan teman-teman kamu yang lain sekalinya ikut lomba, mereka pasti menang gitu. Merasa minder gitu. Merasa minder juga ya sama mereka. Oke. Kamu tahu gak konsekuensi dari rasa putus asa yang kamu miliki itu? Ada sih, kalau aku kalau rasa putus asa ini bakal berpengaruh pada impian-impian aku ke depannya. Bakal tetap kayak gini aja gitu. Bakal tetap kayak gini aja. Boleh gak tolong jabarkan lebih jelas lagi gimana? Maksudnya kalau aku tetap kayak gini, aku nggak berusaha lagi, aku tuh bakal kayak gini biasa aja ngelihat teman-temanku yang lain menang lomba, aku tuh kalah terus gitu tetap. Ya, aku paham. Jadi benar ya, kalau kamu rasa putus asa kamu ini dibiarkan secara berkelanjutan, tentunya nanti kamu gak akan bisa mencapai hal-hal yang kamu inginkan. Yang artinya dengan kata lain nih, kamu gak ada progres lanjutan, tetap stuck di satu tempat, sedangkan teman-teman kamu udah pada berhasil, bisa menang lomba berkali-kali gitu ya Ika. Oh ya, aku punya game nih, mau coba gak? Game boleh? Bentar ya, aku cari dulu di HP.
Nih coba nih dimainkan. Aku geser dulu ya. Coba deh dimainkan gamenya. Udah pernah main game ini belum? Enggak sih, ini baru pertama kali. Pertama kali ya. Aku jelasin dulu ya cara mainnya. Jadi kamu tinggal digeser-geser saja. Dia melewatin space di antara batang ini ya. Dan jangan sampai kena ke batang dengan warna yang berbeda. Oke? Coba dimainkan. Jangan sampai kena warna yang berbeda ya Ika. Duh. Wah, keren. Oke, mungkin itu cukup ya. Kalau kamu masih mau lanjut, nanti bisa coba download sendiri ya di HP-nya. Gimana nih setelah kamu main game ini, apa yang kamu rasakan? Seru sih, kan udah kalah 2 kali ya, jadi kayak menantang gitu. Penasaran sama babak selanjutnya kayak apa. Ya, tadi main ketiga kalinya baru menang kan? Iya. Terus menurut kamu nih ada gak hubungannya game ini sama permasalahan yang kamu alami? Ada sih, yaitu aku harus terus berusaha gitu supaya bisa menang sampai finish. Iya bener banget nih Kak. Jadi ada loh hubungannya game ini dengan permasalahan yang kamu alami. Tadi kan kamu udah main game nih sebanyak 3 kali kan, 2 kali kalah dan pada akhirnya ketiga kalinya itu kamu menang. Nah begitupun dengan permasalahan yang kamu alami. Kamu jangan langsung merasa putus asa saat kalah dalam perlombaan itu. Akan tetapi kamu harus terus mencoba. Apalagi nih kata kamu tadi kamu baru belajar kan. Wajar banget nih kalau dalam proses baru belajar itu kamu sering kalah dalam perlombaan, karena dari kegagalan itu nanti kamu tentunya akan dapat terus berkembang, terus berproses, menelaah hal-hal apa yang udah kamu lakuin sehingga kamu kalah di lomba sebelumnya dan kemudian kamu bisa memperbaikinya di lomba berikutnya. Jadi gitu ya Ika, jangan malah langsung putus asa saat kamu kalah dalam perlombaan itu. Dan dari kegagalan itu kamu juga nanti kan bisa lihat nih strategi-strategi lawan, upaya-upaya apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menang di lomba yang mereka ikuti. Nah dari sana kamu mungkin dapat ambil strategi itu dan nanti kamu terapkan di lomba berikutnya hingga akhirnya kamu bisa menang. Intinya jangan langsung menyerah, tetap coba berusaha dan memperbaiki di lomba-lomba berikutnya gitu ya Ika. Jadi gagal dalam perlombaan itu sudah termasuk biasa ya. Hal yang wajar banget, apalagi di sini kamu baru belajar Ika. Oh iya, mungkin ada alternatif lain nih, biar kamu makin jago dalam ikut lomba itu. Kamu bisa nih cari teman belajar. Apalagi kan kata kamu tadi kamu punya teman yang baru menang nih dalam lomba. Nah, kamu bisa jadi mereka role model atau teman belajar. Jangan jadi mereka musuh. Jangan malah kamu menghindar dari mereka karena kamu merasa minder. Tapi kamu bisa coba berteman dengan mereka, jadikan mereka teman belajar, teman sharing. Nanti kamu di sana saat belajar bareng mereka, kamu kan bisa kan tanya-tanya ke mereka atau belajar terkait gimana caranya sih biar bisa menang dalam perlombaan itu, strategi apa sih yang mereka lakuin biar mereka bisa menang dalam lomba itu gitu. Itu Ika.
Sekiranya itu bisa kamu lakuin gak nanti? Bisa ya, Sob? Bisa, insya Allah. Adakah yang mau ditanyakan dari penjelasan aku tadi? Sudah cukup sih, sudah sangat termotivasi gitu buat terus berusaha lagi. Alhamdulillah kalau gitu ya. Semoga strategi-strategi dan upaya-upaya aku sampaikan tadi bisa sangat membantu kamu ya Ika nantinya. Adakah yang masih mau kamu sampaikan terkait dengan permasalahan yang kamu alami saat ini? Tidak ada, sudah cukup. Sudah cukup. Atau ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Belum ada sih. Belum ada ya. Oke. Sebelum kita menutup sesi konseling ini, bisa gak kamu kasih kesimpulan terkait hal apa yang udah kita dapatkan pada sesi konseling hari ini? Aku tuh harus berusaha semaksimal mungkin agar aku bisa menang gitu. Terus tidak mudah putus asa karena kegagalan itu adalah hal yang wajar dalam saat kita berproses. Ya benar banget. Dan hal-hal yang akan Ika lakukan selanjutnya udah tahu belum apa? Udah kepikiran sih. Kepikiran ya. Boleh coba disebutkan? Yang pertama, aku tuh harus belajar, terus berusaha, kemudian bisa mengajak teman untuk belajar bareng, sharing-sharing bareng gitu. Ya betul. Ika juga udah paham kan pikiran negatif apa yang harus Ika hilangkan dan hal apa yang harus Ika lakukan ke depannya. Boleh coba disebutkan pikiran negatifnya itu Pikiran apa? negatifnya itu selalu berpikiran kalau nanti aku ikut lomba, aku pasti kalah. Ya betul. Dan Ika harus menggantinya dengan pikiran yang lebih positif ya, yaitu pikiran yang optimis bahwa Ika pasti bisa. Ika punya kemampuan yang bisa diasah hingga akhirnya Ika bisa mencapai keinginan Ika nantinya ya Ika. Oh ya, gimana nih perasaan Ika setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Perasaannya sih senang gitu, udah bisa berbagi cerita gitu sama Ika. Alhamdulillah banget ya kalau gitu. Oh iya, karena sekarang waktunya masih cukup banyak nih. Ika masih mau menyampaikan hal-hal lain atau sudah cukup sampai di sini aja? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oh iya, aku mau menawarkan nih terkait dengan sesi konseling lanjutan. Di mana dalam sesi konseling lanjutan ini nantinya kita akan membahas terkait progres Ika setelah melalui sesi konseling hari ini. Jadi kan kita nanti habis dari sesi konseling ini akan melakukan beberapa hal. Nah, di sesi konseling lanjutan itu kita akan membahas apakah hal-hal yang telah Ika lakukan itu efektif atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali, tidak efektif gitu. Nah, nantinya di sana kita akan mendiskusikan kembali dengan strategi yang mungkin dapat kita lakukan berikutnya. Apakah Ika bersedia untuk melakukan sesi konseling lanjutan? Bersedia. Bersedia ya. Oke, apabila tidak ada hal yang ingin Ika sampaikan lagi, kita cukupkan sekarang aja ya sesi konselingnya. Aku ingin berterima kasih nih karena Ika udah datang ke sini, udah mempercayakan aku menjadi seorang konselor untuk membantu Ika dalam menyelesaikan permasalahan yang Ika alami. Sama-sama. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih nih karena Ika udah dengerin cerita aku gitu, sudah ngasih saran, terus motivasi buat aku. Okay. Oh iya, kalau misalnya nanti Ika butuh bantuan lagi terkait dengan permasalahan Ika bisa nih datang ke sini untuk bercerita ke aku, sehingga nantinya kita bisa mencari solusi atas penyelesaian permasalahan Ika bareng-bareng ya Ika. Oh jadi meskipun di kampus nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau ketemunya apa aja ya, jangan pas nanti pura-pura gak kenal. Karena udah gak ada hal lagi yang ingin Ika sampaikan, jadi aku nyatakan kalau sesi konseling pada hari ini sudah berakhir ya Ika. Selanjutnya karena sesi konseling udah berakhir, berarti kita udah bisa ngobrol santai. Ika mau lanjut ngobrol hal apa nih? Kayaknya sudah cukup ya, soalnya aku ntar ada kegiatan lagi gitu. Oh, mau langsung pergi aja nih? Iya. Gak mau ngobrol dulu? Kapan-kapan aja deh, kan di kampus bisa juga kan? Iya sih. Nanti kalau ketemunya apa lo ya? Iya. Oke. Mau ditunggu di sini jemputannya atau mau ditunggu di luar? Mau ditunggu di luar aja. Di luar aja ya. Ayo ketemunya di luar ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.